Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Ayu Alvariana, saya dari jurusan Teknologi Pangan. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai bahaya merokok. Sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai kata rokok. Rokok merupakan hasil pabrik bahan kimia yang berbahaya. Rokok berasal dari tembakau. Tembakau ini akan digulung menggunakan kertas, kemudian dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan menyala agar menghasilkan asap. Asap ini akan dihisap melalui mulut pada ujung yang lainnya. Bahaya dari merokok ini tidak hanya dirasakan oleh si perokok saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya yang biasa kita sebut dengan perokok pasif. Orang-orang yang merokok mungkin belum mengetahui bagaimana dampaknya dari kegiatan mereka tersebut, tetapi ada juga mereka yang sudah mengetahuinya, namun mereka susah melepaskan karena ada efek kecanduan. Rokok yang mengandung nikotin ini memiliki efek kecanduan bagi penggunanya, seperti ada semacam tuntutan dari kandungan nikotin ini di dalam darah yang memerintahkan kepada otak untuk menyeimbangkan kandungan nikotin tersebut. Sehingga apabila kandungan nikotin ini berkurang, mereka akan segera mencari rokok untuk mengisi kandungan tersebut. Meskipun di malam hari, mereka akan kelabakan mencari rokok. Di dalam satu batang rokok mengandung zat-zat kimia seperti karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, arsenik, dan lain-lain. Di dalam batang rokok ini yang dihisap terkandung 400 jenis senyawa kimia dan 400 jenis zat berbahaya lainnya, dan 43 jenis zat penyebab kanker atau bisa disebut dengan karsinogenik. Zat-zat berbahaya di dalam rokok yang akan saya sebutkan antara lain yaitu tar monoksida dan nikotin. Tar merupakan campuran dari beberapa ribu konstituen asap yang tar ini diukur di laboratorium dengan menjebak partikel pada filter dan kemudian mengurangi air dan nikotin. Zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Tar dapat dilihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di dalam gigi dan jari, atau juga bisa kita lihat pada saat rongsen paru-paru itu akan terlihat noda kuning atau coklat di dalam paru-paru si perokok tersebut. Karena tar masuk secara langsung ke dalam mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah pada gusi dan pada kanker mulut. Yang kedua yaitu karbon monoksida, merupakan gas yang terdapat dalam asap rokok. Zat ini telah diidentifikasikan sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pada perokok. Zat ini merupakan salah satu gas yang beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen di dalam darah, sehingga apabila kita mengonsumsi zat ini, kita akan kekurangan untuk berkonsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya lainnya. Yang ketiga yaitu nikotin. Nikotin merupakan bahan kimia alami yang terdapat pada tanaman tembakau. Saat tembakau dibakar, nikotin ini dipindahkan ke dalam asap, kemudian zat inilah yang memiliki efek kecanduan. Nikotin terekstraksi dari tembakau yang terbawa masuk ke dalam sirkulasi arteri, kemudian sampai ke dalam otak. Nikotin ini berdifusi secara cepat ke dalam jaringan otak dan akan terikat ke dalam reseptor yang ada di dalam otak. Selain itu, zat ini dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan fungsi pada tingkat seluler. Meskipun zat ini bukan merupakan penyebab utama
bahaya merokok, tetapi zat ini juga tidak boleh dikonsumsi karena dapat mengganggu perkembangan otak serta meningkatkan risiko munculnya perilaku impulsif dan gangguan mood. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh kandungan rokok tidak hanya dirasakan oleh si perokok saja, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan merasakannya. Asap rokok yang dihisap baik oleh para perokok ataupun orang lain yang menghisap asap rokok tersebut akan berdampak pada timbulnya gangguan pada kesehatan. Antaranya rambut rontok, katarak, kanker hidung, karies. Karies merupakan gigi berlubang dan berwarna putih yang dialami oleh hampir setiap perokok. Ada juga kanker lidah, kanker mulut, kanker kelenjar ludah, tenggorokan, dan kerongkongan. Ada lagi yang dapat dirasakan oleh kebanyakan penderitanya, yaitu wanita yang suaminya adalah perokok, yaitu kanker payudara. Selain itu ada jari-jari pucat, kanker leher, amputasi kaki karena penyumbatan pembuluh darah pada kaki. Kemudian gangguan pendengaran, osteoporosis, kanker kulit. Selain itu juga terdapat penyakit jantung. Perokok beresiko mengalami kematian mendadak 4 kali lipat dibanding bukan perokok. Kanker paru-paru. 90% pasien kanker paru-paru adalah perokok. Emfisema, tukak lambung, dan kanker lambung. Ataupun kanker ginjal, peradangan pada kulit yang sangat gatal. Untuk berhenti dari kegiatan merokok, pastinya akan ada gejala putus nikotin. Gejala putus nikotin ini kerap dialami oleh sebagian perokok yang berusaha untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat ini. Kondisi tersebut ditandai dengan sakit kepala, sulit berkonsentrasi, hingga rasa frustasi. Namun, tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara untuk mengatasinya. Berhenti merokok bukanlah perkara mudah, pasalnya kandungan nikotin di dalam rokok ini yang memberikan efek adiktif atau kecanduan sehingga sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk berhenti merokok. Misalnya, yang pertama-tama itu bermula dari diri kita sendiri. Berikan komitmen dan motivasi agar berhenti untuk merokok. Kemudian, mengetahui dan memahami bagaimana dampak yang akan terjadi jika terlalu sering mengonsumsi rokok. Kesadaran dalam diri sendiri yang bisa menghentikan perilaku tersebut. Bagaimana dampak kedepannya, apakah baik untuk kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bisa juga dengan berolahraga secara teratur, mengelola stres, menghindari kegiatan berbagai hal yang berkaitan dengan rokok. Atau bisa juga dengan melakukan kegiatan misalnya mengganti rokok dengan makanan lain, makanan ringan, misalnya dengan cara memberikan tubuh asupan nikotin dalam dosis rendah melalui beberapa media seperti permen karet, tablet hisap. Dengan demikian, rasa keinginan untuk merokok ini pun akan berkurang secara perlahan. Setelah itu, jangan tergoda untuk kembali merokok. Meski harus merasakan gejala yang mengganggu tersebut, setelah tubuh terbiasa bebas dari nikotin, gejala tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Gejala berhentinya pemakaian nikotin ini misalnya rasa nyeri, mual, sakit kepala, gelisah, dan gejala emosional mudah marah. Orang yang akan berhenti merokok juga biasanya akan mengalami gejala batuk-batuk. Untuk kita yang belum kecanduan rokok, sebaiknya tidak usah karena masih banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perokok. Untuk yang terbiasa dengan rokok, sebaiknya mulai sekarang untuk
menghindari perilaku yang tidak sehat tersebut. Dengan pelan-pelan dan komitmen dari diri sendiri, maka kita bisa terlepas dari kegiatan tersebut. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai bahaya merokok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.